Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi FKUNS yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G0024032 dari kelompok B8. Saya di sini akan membuat laporan praktikum anatomi soal kedua. Setelah tadi kita membahas soal yang pertama tentang anatomi dinding abdomen, maka kita akan membahas pada soal yang kedua. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai makan. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai dengan lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Baik, kita akan pertama-tama membahas mulai dari traktus digestivus yang paling awal, yaitu ada di sini mulut atau cavitas oris. Cavitas oris dibagi menjadi dua, yaitu vestibulum oris dan cavitas oris propria dibatasi oleh arcus dentalis. Pada vestibulum oris dimulai dari rima oris sampai dengan arcus dentalis. Kemudian arcus dentalis sampai ke isthmus faucium disebut vestibulum oris, disebut cavitas oris propria. Bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui pada vestibulum oris adalah pertama labia superior et inferior, artinya bibir. Kemudian ada frenulum labii superior dan frenulum labii inferior. Di sana adalah seperti jangkar atau pengait eh, gusi kepada bibir. Kemudian ada gingiva atau gusi, kemudian ada dentes, yaitu gigi dibagi menjadi paling tidak empat, yaitu incisivus, kemudian caninus, premolar, dan molar. Pada orang dewasa gigi berjumlah 32, pada anak kecil berjumlah 20. Kemudian kita akan membahas batas-batas dari cavitas oris. Batas cavitas oris yang anterior adalah rima oris. Kalau yang superior adalah palatum durum dan palatum mole. Pada bagian inferior adalah lingua dan diafragma oris. Dan bagian yang belakang atau bagian posterior adalah isthmus faucium setinggi vertebra cervicalis 2. Kemudian kita akan membahas kepada penyusun dari palatum durum atau langit-langit keras. Palatum durum dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 anterior dan 1/3 posterior. 2/3 anterior disusun oleh processus palatinus os maxilla, kemudian 1/3 posterior disusun oleh lamina horizontalis osis palatini. Pada palatum mole atau langit-langit lunak disusun oleh beberapa muskulus. Ada paling tidak 5 muskulus. Pertama, tensor levi palatini, elevator levator levi palatini, kemudian palatoglossus palato palatopharyngeus, kemudian ada musculus uvulae. Itu yang menyusun di antara palatum durum dan palatum mole. Dan kita akan membahas kepada lingua atau lidah. Lidah dibagi menjadi dua, yaitu corpus dan radix atau presulcus dengan postsulcus. Kita akan lihat yang pertama di sini ada garis uh, yang melintang seperti ini disebut sulcus medianus. Kemudian pada pada bagian korpus disusun oleh dua papila, papila fungiformis yang paling depan dan belakangnya ada papila filiformis. Nah, kemudian di sini adalah satu struktur yang dinamakan foramen cecum, dinamakan sulcus terminalis, dan di tengah-tengahnya ada foramen cecum. Foramen cecum dulunya adalah ductus styroglossus. Jadi foramen cecum adalah obliterasi daripada ductus styroglossus. Kemudian kita akan membahas annulus Waldeyer. Di sini tidak ada gambarnya, tetapi penting untuk dipelajari karena annulus Waldeyer atau sistem pertahanan limfoid daripada mulut kita ada di sana uh, ada empat tonsila. Tonsila palatina, tonsila lingualis, tonsila tubal, dan tonsila adenoid. Itu adalah empat dari annulus Waldeyer. Oke, kemudian di sini ada gambar.
Baik. Sebelum kita menuju ke gambar ini, lidah di sini memiliki dua otot, otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik tersusun atas muskulus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus, sedangkan yang intrinsik adalah muskulus longitudinal superior, longitudinal inferior, kemudian ada musculus transversalis lingua, ada musculus verticalis lingua. Baik, kemudian kita pada bagian gambar ini. Jadi, setelah cavitas oris, dia akan masuk kepada orofaring. Pintu menuju orofaring disebut isthmus faucium. Isthmus faucium berada setara dengan vertebra cervicalis 2 di sini. Jadi di sini dia adalah letak dari isthmus faucium. Dia akan masuk ke orofaring. Sebelum masuk ke orofaring, maka faring itu dibagi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring dimulai dari vertebra cervical 1 sampai 2, sedangkan orofaring dimulai vertebra cervicalis 2 sampai 3. Kemudian laringofaring dimulai pada cervical 3 sampai cervical 6. Setelah orofaring, kemudian ada sebuah saluran yang bernama esofagus yang menghubungkan antara cavitas oris dengan gaster. Esofagus dimulai dari vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 11. Dia terbagi menjadi 3 pars atau 3 bagian. Yang pertama adalah esophagus pars cervicalis yang dimulai dari vertebra cervicalis 6 sampai dengan vertebra thoracalis 1, kemudian pars thoracalis yang dimulai dari vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10, kemudian ada esophagus pars abdominalis yang dimulai dari vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Batas antara pars thoracalis dengan pars abdominalis adalah fren atau diafragma. Jadi yang di atas diafragma adalah pars thoracalis, yang di bawah diafragma adalah pars abdominalis. Kemudian kita tahu bersama-sama bahwa esofagus itu memiliki penyempitan atau angustia atau constrictio. Ada 3 penyempitan, angustia superior, angustia media, dan angustia inferior. Pada angustia superior, dia terletak pada vertebra cervicalis 6 atau permulaan daripada esofagus. Terjadi penyempitan ini disebabkan oleh musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Jadi di tempat ini dia ada sebuah kartilago yang menekan daripada dua saluran, yaitu trachea dan esofagus. Disebabkan trachea memiliki satu kartilago sebagai penyusunnya dan esofagus tidak, maka ketika terjadi hal yang tidak terjadi satu hal apapun, maka yang kolaps adalah esofagus. Oleh karena itu disebut angustia atau penyempitan esofagus superior. Kemudian angustia media, yaitu persilangan antara esofagus dengan aorta dan bronkus. Nah, terletak di vertebra thoracalis 4 atau 5. Kemudian angustia inferior, yaitu penyempitan yang terakhir, terletak pada vertebra thoracalis 10, disebabkan oleh hiatus esofagus. Atau ini adalah diafragma. Ketika esofagus masuk ke dalam diafragma atau hiatus esofagus, maka akan menyebabkan penyempitan. Yang melewati hiatus esofagus tidak hanya esofagus, tetapi juga truncus vagal. Oke. Kemudian kita akan membahas kepada anatomi lambung. Setelah esofagus akan masuk ke lambung. Pertama adalah pars cardiaca yang paling dekat dengan esofagus. Kemudian ada fundus, ada corpus, dan ada pylorus. Di sini ada sebuah sphincter atau musculus. Sphincter yaitu lower esophageal sphincter yang mengatur agar tidak terjadi reflux. Hal yang merusak salah satunya adalah makan yang berlebihan. Makan berlebihan, sekresi asam lambung yang berlebihan, oleh karena itu bisa terjadi reflux atau kembalinya isi lambung ke esofagus. Baik, kita akan membahas fundus. Fundus ini berisi apa? Tidak berisi apa-apa, hanya berisi udara saja. Kemudian di sini ada bagian korpus, ada bagian pylorus.
Di bawah juga ada sphincter, disebut sphincter pylori. Ini di bawah sini ya. Oke, kemudian ada korelasi klinis yang mungkin terjadi di lambung adalah yang pertama GERD terjadi di lower esophageal sphincter dan ada ulcus gastricum, ada ulcus duodenum. Ulcus gastricum adalah luka pada lambung, sedangkan ulcus duodenum adalah luka pada duodenum disebabkan oleh iritasi HCl dari lambung. Kemudian kita akan bahas pada kurvatura mayor dan kurvatura minor. Kurvatura mayor akan berlanjut menjadi omentum maius seperti yang sudah saya sampaikan tadi, serta kurvatura minor akan berlanjut menjadi omentum minus pada yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada gerakan yang mekanisme terjadi yaitu gerakan peristaltik. Itu gerakan yang dihasilkan oleh plexus mesentericus Auerbach. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.